Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Divisi Public Relation atau biasa disingkat dengan PR. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai pentingnya melakukan investasi. Di zaman sekarang, banyak tuh orang-orang yang tidak asing lagi dengan kata investasi. Baik mereka dengar secara langsung maupun melalui media sosial. Nah, investasi itu kan sangat penting, tetapi tidak semua anak muda zaman sekarang sudah mulai investasi, dikarenakan oleh beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Salah satunya adalah tingginya gaya hidup mereka sehingga menjadi tuntutan tersendiri yang mengakibatkan sulitnya untuk menyisihkan uang untuk melakukan investasi. Satu yang pasti, investasi itu harus kita mulai sejak dini. Lalu, mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki keinginan untuk memiliki hidup yang layak, hidup yang serba berkecukupan, serta hidup yang nyaman. Nah, mulai dari situ kita harus melakukan perencanaan keuangan secara cermat mulai sejak dini. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui mengapa melakukan investasi itu penting. Yang pertama, untuk menghindari dari inflasi. Dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli yang kita miliki. 2. Menghindari ketidakpastian di masa mendatang. Dengan berinvestasi, kita lebih siap untuk menghadapi tantangan, resiko, serta ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Seperti misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah lainnya. Jadi, investasi menjadi pilihan untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan nilai kekayaan. Maksudnya, dengan berinvestasi, kita dapat membuat uang bekerja untuk kita, di mana kita tidak perlu bersusah payah terlibat di dalamnya, dan kita juga bisa melakukan hal lain, seperti melakukan pekerjaan lain yang pastinya juga kita mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. 4. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus kebutuhan keluarga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri buat kita, terutama kebutuhan yang harus kita bayarkan, seperti membayar listrik, air, kredit motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Dengan berinvestasi secara rutin saat ini, kita dapat menikmati hasilnya yang kemudian bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 5. Untuk mencapai keinginan di masa mendatang. Selain kita memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi, kita juga memiliki keinginan yang harus kita penuhi juga, seperti keinginan untuk membeli rumah, keinginan membeli mobil, keinginan jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Nah, dengan berinvestasi ini menjadi salah satu cara untuk dapat mencapai keinginan-keinginan tersebut. Nah, itulah beberapa alasan yang harus kalian ketahui mengapa berinvestasi itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Bayu Fitriansa dari Divisi Edukasi. Di sini saya akan menerangkan tentang struktur pasar modal Indonesia serta langkah-langkah dalam berinvestasi di pasar modal. Untuk struktur pasar modal di Indonesia, yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua ada Bursa Efek Indonesia, yang ketiga ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang keempat ada Lembaga Clearing dan Penjaminan, serta yang kelima ada Securities Investor Protection Fund. OJK adalah lembaga negara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan yang terjadi di Indonesia. Tujuan utama dari OJK adalah 1. Mengatur berbagai jasa keuangan. Nomor 2. Mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Nomor 3. Melindungi konsumen serta masyarakat. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Dalam sektor pasar modal sendiri, tugas OJK adalah merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam pengelolaan dan transaksi serta melakukan analisa pengawasan dan pengembangan pada pasar modal. Dengan begitu, pasar modal nantinya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fungsi dari OJK antara lain: 1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Nomor 2. Mengambil keputusan dalam hal pengembangan dan kemajuan keuangan. Nomor 3 yaitu melindungi konsumen. Bursa Efek Indonesia atau BEI. Secara resmi, BEI merupakan satu-satunya penyelenggara bursa efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. BEI juga bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Fungsi BEI di Indonesia antara lain menyediakan semua sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mengupayakan likuiditas instrumen, menyebarluaskan informasi bursa, menciptakan instrumen dan jasa baru. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi yang teratur, wajar, serta efisien. Sedangkan lembaga clearing dan penjaminan didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Securities Investor Protection Fund merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan dari pemodal. Langkah-langkah investasi di pasar modal ini ada 8, antara lain: pahami tujuan investasi, kenali profil risiko, pelajari alternatif investasi, pahami tingkat risiko produk investasi, tentukan batas investasi, tentukan strategi investasi, manfaatkan jasa profesional, serta pertahankan tujuan investasi. Itulah struktur pasar modal di Indonesia, serta langkah-langkah dalam investasi di pasar modal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian terjun ke bidang investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Lisan Lubis dari Divisi Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan produk pasar modal. Pada dasarnya terdapat 2 jenis produk investasi di pasar modal, yaitu produk bersifat pendapatan tetap atau surat utang dan produk bersifat ekuitas atau saham. Dari 2 jenis produk tersebut dapat dibentuk produk investasi lain seperti reksadana, Exchange Traded Fund atau ETF, terus efek berguna aset atau EBA, dan produk-produk derivatif. Yang pertama, saham. Saham didefinisikan sebagai bukti kepemilikan seorang atau badan atas suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Keuntungan dalam berinvestasi saham dapat berupa capital gain maupun dividen. Capital gain merupakan selisih harga beli dengan harga jual saham, sedangkan dividen merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Dividen dapat dibagikan dalam bentuk sejumlah uang atau cash dividen maupun sejumlah saham atau stok dividen. 2. Obligasi dan sukuk. Selain saham, di pasar modal juga dikenal adanya obligasi sebagai salah satu alternatif investasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menentukan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. 3. Reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
4. Exchange Traded Fund atau ETF. Selain reksadana, produk selanjutnya adalah ETF atau Exchange Traded Fund yang merupakan bentuk reksadana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. ETF dapat menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau serta dapat mendiversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Salah satu jenis ETF yang dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah reksadana indeks. Dengan indeks yang dijadikan underlying adalah indeks LQ45. Cara pemilihan ETF pun sangat mudah. Investor hanya perlu memasukkan kode jenis ETF yang ingin dibeli pada aplikasi online trading perusahaan sekuritas. Setelah itu, input order sebagaimana pembelian saham. 5. Derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan, baik turunan langsung maupun turunan selanjutnya. Jadi efek utama sebagai underlying assets. Underlying aset tersebut dapat berupa saham maupun surat utang. Nilai dan peluang keuntungan dari derivatif akan berkaitan erat dengan kinerja underlying assets dan ekspektasi pelaku pasar. Nah, itulah beberapa produk yang ada di pasar modal. Kalau kalian sendiri mau pilih produk yang mana nih untuk berinvestasi, usahakan kalian pilihlah produk investasi yang kalian pahami dan kalian ketahui ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.